Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rajasa, NIM 19133066 D3 Akuntansi 2019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal tugas akhir saya dengan Dikri. Sebelumnya izinkan saya screen. Nah, dulu tugas akhir saya itu tentang tinjauan atas penerapan akuntansi pendapatan pada PT PLN Persero P3 Padang. Diajukan kepada tim penguji tugas akhir program studi akuntansi D3 sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar ahli media. Adapun bagian-bagian dari tugas akhir proposal itu yang pertama ada satu pendahuluan yang isinya ada latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bagian bab 2-nya ada landasan teori. Isinya itu definisi dan klasifikasi pendapatan, kemudian pengakuan pendapatan, kemudian pengukuran atau penilaian pendapatan, kemudian penyajian pendapatan, yang kelima pengungkapan pendapatan. Kemudian terakhir itu bagiannya daftar pustaka. Yang pertama saya akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Itu latar belakang itu untuk menunjukkan governance Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang keuangan negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Dalam menjalankan suatu perusahaan yang transparan dan akuntabel, perusahaan tersebut pastinya mengeluarkan laporan keuangan pada tiap-tiap tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang sudah digunakannya untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Perusahaan akan mengeluarkan laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi. Di latar belakang ini saya akan menjelaskan itu tentang pendapatan. Jadi pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Pendapatan sering disebut juga sebagai revenue maupun income, yang juga dapat diartikan sebagai penghasilan. Sedangkan revenue diartikan sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat dibutuhkan perusahaan dalam menopang pelaksanaan kegiatan operasional harian. Oleh karena itu, kesalahan penerapan akuntansi pendapatan akan memberikan dampak yang signifikan pada laporan keuangan perusahaan. Jika terdapat kesalahan dalam pencatatan jumlah maupun nilai pendapatan, jumlah pada laporan laba rugi juga akan berpengaruh menjadi overstate maupun understate. Yaitu overstate itu berlebihan atau mengalami kekurangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini itu kita kaitkan dengan latar belakang penelitian tadi tersebut. Kita dari latar belakang itu kita bisa membuat rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana definisi dan klasifikasi pendapatan pada PT PLN. Yang kedua, bagaimana pengakuan pendapatan pada PT PLN Persero P3 Padang. Yang ketiga, bagaimana pengukuran atau penilaian pendapatan pada PT PLN. Yang keempat, bagaimana penyajian pendapatan pada PT PLN. Yang kelima, bagaimana pengungkapannya pada PT PLN. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, sebelum saya
bacakan tadi, itu ada memiliki tujuan penelitian. Beberapa tujuan antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui atau meninjau mengenai definisi dan klasifikasi pendapatan. Yang kedua, untuk mengetahui dan meninjau mengenai pengakuan pendapatan. Yang ketiga, itu mengetahui dan meninjau mengenai pengukuran atau penilaian pendapatan. Yang keempat, untuk mengetahui dan meninjau mengenai penyajian pendapatan. Yang kelima, untuk mengetahui dan meninjau mengenai pengungkapan pendapatan pada PKPM. Bagian selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Dari latar belakang pengurusan masalah dan tujuan penelitian, tentunya ada manfaat penelitian. Tentunya manfaat penelitian ini diharapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, bagi penulis. Manfaat bagi penulis yaitu berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pendapatan pada PTPLN. Yang kedua, bagi perusahaan BUMN sebagai bahan referensi dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, sehingga diharapkan masing-masing perusahaan BUMN mampu mengoptimalkan pendapatan sebagai alternatif atau masukan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dan adapun manfaat bagi akademis, yaitu pertama itu sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang. Adapun bagi pihak lain, manfaatnya sebagai bahan yang berguna untuk dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya yang berminat dengan pembahasan penerapan akuntansi pendapatan. Bagian selanjutnya, bagian bab 2, yaitu tentang landasan teori. Di sini kita akan membahas apa itu definisi dan klasifikasi pendapatan. Pembahasan pertama, definisi pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah hasil yang didapat dari kegiatan perusahaan pada satu periode, dan pendapatan tersebut dapat timbul karena peristiwa ekonomi, diantaranya adalah penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh perusahaan lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen. Dan adapun beberapa pengertian pendapatan menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan tentang menurut John Jewell, itu secara garis besar membagi pendapatan terbagi atas dua, yaitu pendapatan menurut ilmu ekonomi. Yang kedua, pengertian pendapatan menurut ilmu akuntansi. Menurut ilmu ekonominya adalah nilai maksimum yang dikonsumsi individu pada suatu periode dengan mengharapkan kondisi yang sama di setiap akhir periode seperti dalam keadaan yang semula. Yang pengertian yang kedua yaitu pendapatan menurut ilmu akuntansi, yaitu memiliki beragam pengertian, yaitu pendapatan di dalam ilmu akuntansi dapat diartikan sebagai suatu hal yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah. Pada dasarnya, konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi dapat dibagi menjadi dua sudut pandang. Pertama, pandangan lebih menekankan pada pertumbuhan atau meningkatkan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan, pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus kas atau inflow. Yang kedua, pendapatan memfokuskan pada penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa. Selanjutnya ada klasifikasi pendapatan. Menurut Kusnadi tahun 2000,
19, klasifikasi pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pertama pendapatan operasional, yang kedua ada namanya pendapatan non operasional. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan operasional. Apa itu pendapatan operasional? Pendapatan operasional adalah pendapatan yang ada akibat dari penjualan barang dagangan. Adapun sumber pendapatan operasional perusahaan dapat berasal dari penjualan kotor, penjualan bersih. Selanjutnya ada pendapatan operasional. Apa itu dikatakan dengan pendapatan operasional? Pendapatan non operasional bisa didapat perusahaan pada periode tertentu, tapi bukan didapat dari kegiatan operasional utama perusahaan. Jenis pendapatan non operasional ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan yang berasal dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Kemudian jenis pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Jenis pendapatan ada tiga, yaitu gaji dan upah. Selanjutnya pendapatan dari usaha sendiri. Kemudian pendapatan dari usaha lain. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Ketentuan PSAK nomor 23 revisi 2012 mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah sebagai berikut. Bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Selanjutnya ada pengukuran atau penilaian pendapatan. Yang pertama kita akan membahas tentang penilaian pendapatan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk beberapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau beberapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Ada pun 4 dasar penilaian pendapatan. Yang pertama, biaya historis. Yang kedua, biaya kini. Yang ketiga ada biaya nilai realisasi atau penyelesaian. Yang keempat ada namanya nilai sekarang atau present value. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan. Standar PSAK revisi 2012 menyatakan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Adapun penjelasan lebih lanjut dari pernyataan tersebut yang dikemukakan PSAK revisi 2012 adalah jumlah pendapatan yang relatif timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Selanjutnya ada penyajian pendapatan. Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akuntansi secara terstruktural pada laporan keuangan, akun aset kewajiban dan ekuitas akun real disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban akun nominal disajikan di laporan laba rugi. Selanjutnya ada pengungkapan pendapatan. Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 16. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Selanjutnya bagian proposal itu ada namanya daftar peserta. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum